Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Anda Waalaikumsalam. jumpa lagi bersama kami di News TV Online bersama saya Malik Suma. Pemirsa, sudah sejauh manakah kesiapan panitia dalam memberangkatkan calon jamaah haji 2023 di Maluku Utara? Dan apa saja hal-hal penting yang perlu diperhatikan? Dan untuk membahasnya, di studio telah hadir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Maluku Utara, Dr. Randes Haji Amar Manaf, Master Sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah selalu sehat aja ini. Bagaimana kesiapan dari pihak Kanwil sendiri untuk keberangkatan calon jamaah haji? Baik. Nah, kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa layanan kantor wilayah Kementerian Agama Maluku Utara dengan 10 kabupaten kota terkait layanan jamaah haji ini, tahun ini Kementerian Agama Pusat telah mengalokasikan jamaah haji Maluku Utara sebanyak 1076 orang. Nah, 1076 orang itu terdiri dari jamaah haji reguler dan jamaah haji lansia. Ada 54 orang jamaah haji lansia dari Maluku Utara, namun sampai akhir pelunasan hanya 38 orang lansia yang bisa melakukan pelunasan. Dan sisa lansia itu dimasukkan dalam jamaah haji reguler. Jadi sampai akhir pelunasan itu 1076 jamaah haji Maluku Utara hanya bisa melunasi sebanyak 1004 orang. Nah, sisanya ada 72 orang itu akan ditutupi oleh jamaah haji kuota tambahan. Nah, jadi alhamdulillah sampai saat ini kami masih bisa mempertahankan 1076 jamaah haji Maluku Utara itu untuk siap berangkat ke Arab Saudi. Di Maluku Utara, di kota daerah mana saja yang penyumbang jamaah? Berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Maluku Utara terkait dengan pembagian kuota jamaah haji, ada 10 kabupaten kota, maka jamaah haji yang terbanyak urutan pertama itu ada di Kota Ternate. Kota Ternate karena Kota Ternate itu dari antrian calon jamaah haji itu masuk pada urutan pertama. Di samping itu penduduk muslim juga terbanyak dibanding dengan kabupaten kota lainnya. Disusul oleh Halmahera Selatan di urutan kedua, urutan ketiganya adalah Kota Tidore Kepulauan, urutan keempat adalah Kabupaten Kepulauan Sula, dan kabupaten lain pada urutan setelahnya. Sekarang ini Pak, apakah ada pembatasan usia? Kalau pada musim haji tahun 2002 kan ada pembatasan usia. Kalau sekarang? Nah, untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 ini, sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, tidak ada lagi pembatasan usia. Jadi semuanya memenuhi syarat dan masuk dalam kegiatan haji tahun 2003 bisa berangkat tanpa harus mencermati faktor usia. Dan bahkan pemerintah mengeluarkan kebijakan 5% dari total jamaah haji yang diberikan ke provinsi itu adalah usia lanjut. Dan Maluku Utara usia lanjut yang paling tertinggi adalah 92 tahun. Asal Halmahera Selatan. Kapan Pak berangkat jemaah haji? Nah, jemaah haji ini rencana kita akan masuk di asrama haji Ternate pada tanggal 28 untuk kloter 10 dan akan diberangkatkan ke Makassar pada tanggal 29. Dan insya Allah pada tanggal 30 akan diberangkatkan menuju Jeddah.
Nah, sementara kloter 13 itu akan masuk di asrama haji tanggal 1 dan akan berangkat tanggal 30 dan akan berangkat menuju embarkasi Makassar pada tanggal 31 dan tanggal 1 akan berangkat menuju Jeddah. Nah, dan kloter 13 akan masuk asrama haji pada tanggal 2 dan insya Allah tanggal kita akan berangkatkan ke Makassar dan tanggal 4 Juni akan diberangkatkan menuju Jeddah. Itulah jadwal keberangkatan jemaah haji Maluku Utara. Pak, ini kan berarti ada interval waktu yang tersisa sebelum jemaah haji berangkat. Ya. Nah, apa saja yang harus dilakukan calon jemaah haji selama interval waktu ini? Jadi sebenarnya ada dua hal yang sangat mendasar yang harus dilakukan oleh jemaah haji. Pertama, dari aspek kesehatan, jemaah haji harus mampu menjaga kesehatan. Tidak boleh sakit dan harus mengikuti petunjuk-petunjuk dokter yang ada di kabupaten kota. Karena ibadah haji ini membutuhkan orang harus sehat. Sehat fisik dan sehat jasmaninya. Ya, kapan dia sakit, maka akan terganggu ibadah hajinya. Yang kedua, hal mendasar kedua, harus mempersiapkan diri dari segi mental ibadahnya. Dia harus berusaha untuk membenahi diri dengan ibadah-ibadah di tanah air. Sehingga sampai di sana dia sudah terbiasa untuk melaksanakan ibadah-ibadah di masjid, baik Masjid Nabawi maupun Masjid Haram. Dua hal ini kalau disiapkan oleh jemaah dengan sebaik-baik, insya Allah pelaksanaan ibadah hajinya akan berjalan secara lancar. Dari kementerian sendiri apa yang dilakukan kementerian dalam interval waktu yang tersisa ini? Nah, kami itu sebenarnya mempersiapkan jemaah haji itu adalah menuju jemaah haji yang mandiri. Nah, jemaah haji mandiri itu adalah jemaah haji yang paham bagaimana pelaksanaan ibadah haji. Dan saatnya dia di sana, dia secara sendirian mampu melaksanakan ibadah-ibadahnya di Arab Saudi. Nah, mewujudkan jemaah haji mandiri itu, maka setiap kali tidak hanya pada penyelenggaraan ibadah haji, selalu dilaksanakan manasik sepanjang tahun dengan jemaah, baik yang tahun itu berangkat maupun jemaah yang berangkat pada tahun-tahun mendatang. Bisa terlibat dalam kuti manasik haji mandiri, dalam rangka untuk mempersiapkan jemaah untuk mengikuti jemaah haji yang mandiri. Ini Pak menarik. Jika sebelum hari H terdapat calon jamaah yang kemudian sakit dari hasil otopsi dokter bahwa tidak bisa memenuhi perjalanan jauh. Ya, jadi sebenarnya sangat berperan teman-teman petugas kesehatan di daerah, terutama dari kabupaten kota. Karena nanti sampai Makassar itu orang tidak lagi peduli jamaah haji itu sakit apa. Yang penting saat pelaksanaan dia dianggap layak terbang, maka dia akan berangkat. Nah, bagaimana layak terbang ini tentu sangat ditentukan oleh hasil pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing. Nah, bagaimana bimbingan kesehatannya oleh para dokter dan jamaah itu dinyatakan siap, layak terbang, akan diberangkatkan. Ya, mudah-mudahan ini tidak terjadi di Maluku Utara. Sumbawanya pun terjadi, ada jamaah haji yang hasil pemeriksaan dokter bahwa tidak layak untuk terbang dalam durasi waktu yang agak lama. Apakah dibatalkan atau bagaimana, Pak? Kalau itu terjadi, maka tetap kita akan batalkan. Ketika dokter mengeksekusi bahwa jemaah haji tertentu dari aspek kesehatan dianggap tidak layak terbang, maka kita akan membatalkan keberangkatannya, dan sebagai ganti kita akan mencari dari jemaah haji cadangan yang telah lunas untuk siap berangkat. Diganti dengan daftar haji tunggu ya, Pak? Iya, daftar tunggu. Jadi ada sekian daftar tunggu atau dia cadangan yang telah melakukan pelunasan itu sebanyak 64 orang. Kapan di antara 1076 orang ini ada yang memang tidak bisa berangkat, meninggal, mengundurkan diri, atau dokter menyatakan dia tidak terbang, maka 64 orang siap untuk menggantikan posisinya. Oh, iya. Nah, Pak, kalau sekiranya, ini kan ada daftar tunggu nih. Iya. Kalau orang kemudian mendaftar tahun ini untuk ikut
sebagai calon jamaah haji. Tahun berapa Nah, lagi Pak? ini memang setiap kabupaten kota itu berbeda-beda. Nah, berbeda-beda karena kondisi keinginan masyarakat berhaji, jumlah umat Islam yang ada di kabupaten kota, itu kemudian hasil antrian haji juga berbeda-beda. Nah, dari 10 kabupaten kota itu antrian yang paling terlambat itu kota Ternate. Kalau hari ini orang bikin nomor porsi, maka 20 tahun lagi baru bisa berangkat. 20 tahun. Nah gitu. Lama juga ya? Lama juga menunggunya. Berarti. Jadi hari ini orang bikin nomor porsi di Ternate, dan hari ini juga orang bikin nomor porsi seperti di Pulau Taliabu, di Morotai, maka tahun berangkatnya pasti tidak sama. Lama. Ini sekarang Pak ada berapa daftar tunggu untuk periode tahun berikutnya? Memang kita punya daftar tunggu sekarang ini secara keseluruhan sudah 11.000 lebih. 11.000. Ini yang sudah lunas? Sudah lunas. Sudah punya nomor porsi. 11.000 lebih. 1.000 lebih. Per tahun 2023 ini? Per tahun 2022. Per Desember 2022. Nah, itu berarti perjalanan tahun 2023 sudah hampir separuh dari perjalanan ini, maka bertambah lagi. Hampir 12.000 data kami kemarin itu. Yang terakhir ini Pak. Ya. Apa saja himbauan Bapak sebagai kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara? Nah, saya menghimbau kepada seluruh calon jemaah haji Maluku Utara yang tahun ini telah diberi kesempatan Allah untuk berangkat. Maka yang perlu disiapkan dan perlu diperhatikan pertama sekali itu harus mempersiapkan diri, hati ini harus bersih. Kenapa hati harus bersih? Karena seorang dipanggil Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Tidak boleh ada rasa dengki, tidak boleh ada hasud, tidak boleh fitnah. Membersihkan hati dalam kehidupan ini untuk memenuhi panggilan Allah. Jangan ada sikap takabur, jangan ada sikap senang berkata-kata yang bohong. Jangan berbantah-bantahan dalam pelaksanaan haji. Karena 3 hal itu dilarang oleh Allah bagi orang berhaji. Nah, biasakan diri untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib maupun sunnah. Karena itu akan menjadi sebuah kualitas diri saat seorang melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Dan yang ketiga adalah betul-betul memperhatikan kesehatan, ikuti anjuran dokter. Kalau dokter bilang minum air banyak, ya harus minum air banyak setiap hari. Sebab itu akan menopang kesehatan seorang saat melaksanakan ibadah haji. Apapun yang kita miliki, tapi kapan orang tidak sehat, terganggu penyakit, akan terganggu pula ibadahnya di sana. Saya kira itu ada himbauan buat jamaah. Baik pemirsa, itulah tadi kita berbincang-bincang soal info haji bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Maluku Utara, Bapak Haji Amar Manaf. Dan pemirsa, simak lagi info-info haji berikutnya dan hanya di News TV Online. Terima kasih atas partisipasinya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas